Celakanya kalau seorang imam dia menjadi imam, kul-kulan ini jadi hilang. Kenapa? Allahu Akbar. Yang pasti si imam itulah yang paling tahu. Begitu si imam maju menjadi imam, dia pimpin salat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam peringatan Maulid Nabi ini, bagaimana amalan yang diteladankan oleh Rasulullah, kita jaga akidah kita, jangan sampai tercampur dengan keyakinan-keyakinan kepada selain Allah. Allah sangat tanpa kita bergantung, itu Allah yakini. Jadi gimana Ustaz kalau kita ini juga hidup susah mencari pekerjaan, apalagi di masa pandemi, biar kita juga berdoa siang hari malam. Kalau juga kita tidak kerja, kalau kita juga malas-malas, tidak dapat apa-apa. Betul. Jadi kalau kita hanya doa, sholat, sujud, rukuk saja, ya bukan diturunkan dari langit, tapi yakinilah kalau sudah segala apa yang diperintahkan oleh Allah kita jalankan. Tetapi ada isyarat agar doa-doa dijawab. Jangan hanya kita minta kepada Allah, sesuaikan juga apa yang kita minta. Ini tidak kerja apa-apa, ya Allah berikan saya mobil Fortuna. Ini tidak kerja apa, maunya mobil yang mahal. Sepeda aja susah, tak turun dari langit kalau nggak kita nyampur, nggak kita kerja, nggak kita berkebun. Kerja juga semestinya, karena Allah itu menyiapkan rezeki kepada semua makhluk. Jangankan kita manusia yang diberikan kelebihan akal untuk berpikir, binatang merata saja kata Allah, begitu dia lahir, begitu dia hadir di permukaan bumi, rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu. Tapi mereka nyari, mereka itu usaha. Bapak Ibu coba perhatikan di rumah kita ada cicak di dinding, diam-diam merayap. Hap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Lalu dari mana kita? Ya, ngomongin saya lah. Tapi yang pasti itu nyamuk dijamin oleh Allah rezekinya. Nyamuk komunitas cicak ini ya, nanti cicak tinggal mangap aja. Begitu dia nyelip, mangap, dapat dia nyamuk. Bukan tidak terlepas dari pengaturan Allah, tapi cicak tidak diam saja di dinding. Dia mencari, dia melihat, begitu ada gerakan-gerakan, begitu ada lihat santapan, dia berusaha untuk mencari. Timingnya dia atur. Begitu kira-kira nyamuk ini melewat, dia langsung ditangkap. Jadi lagu bukan sekedar lagu, ada benar-benar kebiasaan yang terjadi, usaha dan ikhtiar yang digambarkan kepada
manusia. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Itu harus kita luruskan. Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang memperkuat akidah sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal bin Rabah kita kenal seorang budak yang dimerdekakan, dibeli, ditebus oleh Abu Bakar As-Siddiq. Lalu dimerdekakan, Bilal bin Rabah ini menjadi tukang azan. Tukang azan karena dia belajar agama, belajar dengan Rasulullah, ingin menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bilal bin Rabah ini sekalipun dia sudah dimerdekakan, itu ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya sangat luar biasa. Maka sampai ada mimpi Rasulullah itu mendengar terompah. Terompah itu bekas telapak atau suara kaki di surga Allah Subhanahu wa taala, hanya sekedar memandangkan azan, memanggil untuk orang beribadah sholat. Nah Bapak Ibu, keyakinan kita sebagaimana yang diteladankan oleh Rasulullah, bersihkan keyakinan-keyakinan atau ada tercampur dengan keyakinan-keyakinan selain Allah, buang jauh-jauh. Allah tempat bergantung segala sesuatu, pasrahkan, kuatkan, fokuskan, niatkan, tidak ada tempat kita bergantung kecuali Allah semata. Bapak Ibu, majelis yang dirahmati Allah, akidah. Karena akidah inilah yang menjadi barometer keimanan kita. Orang menjadi taat luar biasa karena akidah. Kenapa Bapak Ibu ada yang masih sungkan rukuk dan sujud? Kenapa ada Bapak Ibu yang masih sulit untuk melaksanakan sholat jamaah? Kenapa ada Bapak Ibu yang masih enggan mengerjakan sholat di masjid bagi laki-laki? Akidah. Kalau akidah itu sudah mantap sedemikian rupa, lalu dia selalu bisa membaca situasi dan keadaan, itulah yang menyebabkan akidahnya semakin kuat, semakin tidak bisa digambarkan, bahkan tidak bisa dibayar dengan rupiah sekalipun, karena kekuatan iman ini begitu kuatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Satu sudah dapat, ibu-ibu, adik-adik, bapak-bapak semua, satu kita dapat, kita meneladani akidahnya Rasulullah. Jangan sampai tercampur dengan keyakinan-keyakinan selain Allah Subhanahu wa taala. Fokus dan yakinlah segala apa yang kita punya, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, ketergantungannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, sisa 15 menit, sudah setengah jam kita jalan. Gak lama lagi Bu, sabar aja, sabar ya. Bapak-bapak sabar. Ternyata 30 menit, saya dikasih 1 jam aja, berarti masih 30 menit. Akidah, banyak kalau kita bicara contoh-contoh akidah, tapi kita potong kompas. Akidah sudah sedemikian rupa, jangan campur baurkan keyakinan kita selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita lihat bagaimana ibadahnya Rasulullah. Rasulullah ini Bapak Ibu dijamin oleh Allah masuk surga, dijamin oleh Allah masuk surga. Tapi bagaimana ibadahnya Rasulullah? Di tengah malam gelap gulita, orang pada tidur, begitu Siti Aisyah terbangun posisi kaki, Rasul itu dalam kondisi berdiri. Begitu terbangun lagi kondisi berdiri, itu isyarat bahwa Rasulullah sedang melaksanakan sholat malam, sholat tahajud, ibadahnya. Padahal Rasulullah ini dijamin masuk surga. Coba Bu, kalau diumumkan ke kita, ada mimpi kah atau ada surat kah, ada surat keputusan sama bagi warga Ika Sabta yang sering ke masjid, itu insya Allah masuk surga. Kita kan kalau sudah mendapat SK pegawai kan dia, SK pekerjaan kan dia, gimana perasaan hati kita? Senang luar biasa. Ini SK dari Allah bahwa Nabi Allah Muhammad SAW itu dijamin masuk surga. Tapi ternyata apa? Sholatnya Rasulullah itu tidak pernah berhenti.
Karena Rasulullah itu sholat, Pak, Bu, sampai bengkak kaki beliau. Apa iya kalau ada orang sholat sampai bengkak kakinya? Kalau Bapak Ibu yang pernah nyantri, yang pernah mondok, nah bisa merasakan itu. Kalau saya belum pernah nyantri, belum pernah mondok, yang sudah pernah mondok, yang pernah nyantri, rasakan bagaimana para asatidz memimpin pada waktu sholat. Ternyata sholatnya Rasulullah, Bapak Ibu hadirin majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dia sudah membaca surat Al-Fatihah, dia baca surat Al-Baqarah. Surat terpanjang 200 lebih. Di ujung-ujung surat Al-Baqarah itu disangka jamaah di belakang sudah mau lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi llahi fayaghfir liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Perasaan jamaah yang mengikuti, ada salah satu sahabat yang dia mengikuti daripada sholatnya Rasulullah, sholat malam Rasulullah. Menyangka dia kalau Rasul ini pasti ruku. Ternyata begitu selesai surat Al-Baqarah, Rasulullah melanjutkan ke surat Al-Imran. Al-Imran berapa? 200 ayat. Di ujung-ujung surat Al-Imran, ini sahabat pas sudah menyangka-nyangka. Ini ruku nih. Ternyata selesai surat Ali Imran dia lanjut lagi ke surat An-Nisa. Bayang enggak, Bu? Kita tadi imam yang bacaan apa? Kita sudah gatal kan? Bergerak ke sini, tergoyang ke kanan. Baru 40 ayat. Ini hampir 4 juz. Dia sekali berdiri, pantaslah kalau Rasulullah mengerjakan sholat itu sampai bengkak kaki. Nah kita di kasar ini alhamdulillah bengkak juga kakinya. Kalau sudah sanggup maju, ya. Kalau sudah kena cangkul, maka itulah yang digambarkan ibadahnya Rasulullah sedemikian rupa. Dijamin, maka kata Aisyah, bang jangan begitu dibuang sholatnya. Sampai kan sudah dijamin masuk surga. Ya sudah, sholat itu seadanya lah. Apa kata Rasulullah? Tidak Aisyah, aku kepengen menjadi hamba dan syukur, hamba yang pandai bersyukur atas nikmat. Jadi semakin kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, semakinlah kita pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di tayangan Daud Channel saya mengembangkan YouTube, Bapak Ibu. Tadi live-nya kita angkat karena ada sesuatu hal yang mungkin tidak kita bisa tayangkan. Tapi sekali waktu saya minta mudah-mudahan nanti ada yang buka channel Daud Channel. 2 hari lalu saya membahas tentang antara kesyukuran kita dengan amal ibadah. Jadi orang kan susah bersyukur itu kalau dia selalu nengoknya ke atas. Orang yang banyak duit itu yang kita lihat. Orang yang mobilnya mengkilat itu yang kita perhatikan. Orang yang rumahnya banyak itu yang selalu kita tiru. Yang berandai-andai. Sebenarnya kalau kita mau pandai bersyukur itu, tengok ke bawah. Ternyata ada orang yang tidak seberuntung saya. Ternyata ada orang yang masih jauh lebih kurang dibanding saya. Kalaulah kita melihat ke atas, orang punya pesawat, orang punya pesawat, orang punya mobil, orang punya rumah, orang punya deposito miliaran, itu yang kita lihat, ya gak bakal kita jadi orang bersyukur. Tapi coba lihat, ada orang yang minta di tengah jalan, ada orang hari ini makan besok belum tahu, ada yang tidak punya pekerjaan, banyak orang-orang yang tidak seberuntung kita. Itu yang kita lihat. Kalau sudah kita melihat mereka bagaimana keadaannya tidak bisa makan, tidak bisa hidup berkeluarga, sudah keluarga berantakan karena ekonomi cara maut, itu yang kita lihat. Jangan melihat yang kita lihat apa? Selebriti
Tapi coba lihat, ada orang-orang yang masih berkekurangan, ada yang tidak sebaik dan seberuntung kita, itu yang kita lihat. Hari ini mungkin kita masih kekurangan, tapi ternyata banyak lagi yang lebih kekurangan dibanding kita. Kalaulah sudah kita pandai melihat orang atas yang berlebihan, itu sudah bersyukur. Tapi kalau kita melihat ke bawah, sehingga itu menyebabkan kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Tapi urusan amal ibadah, nah itu baru tengok ke atas, jangan lihat ke bawah. Kita apa? Tetangga kita yang lihat, ya aku tidak mau sholat, tetangga aku juga tidak. Jangan. Kenapa masuk kajian? Dia itu pejabat tadi, aparat tadi, tenang-tenang aja. Jangan. Yang dilihat itu orang yang amalannya banyak. Jangan menyangka amalan kita itu sudah banyak. Kita sudah menyangka kalau kita ini sholat malam, sholat lain. Ternyata ada orang yang lebih duluan bangun, lebih khusyuk, lebih lama. Ada orang, kita ini sudah sedekah, kita sudah infak. Ternyata ada orang yang tidak pernah putus sedekahnya. Ada orang kita menyangka kalau kita sudah puasa Senin Kamis, ternyata ada yang puasa Daud. Begitu seterusnya dan seterusnya. Jadi dua hal yang berbeda. Kalau kita melihat keadaan untuk pandai bersyukur, tengok ke bawah. Tapi melihat amalan yang kita lakukan, jangan merasa kita lebih dibanding dengan orang yang lain. Bapak Ibu hadirin majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu keteladanan yang disampaikan, yang dilakukan oleh Nabiullah, ibadahnya sangat luar biasa. Apalagi, jadi sudah dua ya, kita sisa 15 menit. Bapak Ibu hadirin majelis yang dimuliakan Allah, akidah sudah, ibadah sudah, ini kita potong pas saja ini. Ya, kalau kita rata-ratakan jalanannya terlalu lama. Jadi akidah, ibadah, lalu perhatikan bagaimana muamalahnya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi dalam Islam itu diajarkan hablum minallah, hablum minannas. Semakin kencang hubungannya dengan Tuhannya, semakin kencang pula hubungannya dengan sesama manusia. Jadi kalau ada orang alim, kalau ada orang ahli ibadah, kalau ada orang ahli zikir, kalau ada orang yang rajin pengajian, lalu kemudian dia merasa lebih dibanding dengan yang lain, ada yang salah, ada yang keliru. Kita sering mendapatkan ada orang sudah lima waktunya luar biasa sampai jidatnya hitam, maaf yang kebetulan jidatnya hitam. Ibadah sudah sekian banyak dia lakukan, hubungannya dengan Allah bagus, dia bangun tengah malam, dia infak sedekah. Tapi giliran dengan tetangga, giliran dengan jemaah yang mungkin boleh jadi tidak sama dengan ibadahnya dia, lalu dia tidak mau untuk bergaul, tidak mau bertemu sama, sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit itu salah dan sebagainya. Ini yang tidak dibenarkan dalam Islam. Rangkullah mereka, ajaklah mereka agar sama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kita ini belum ada jaminan apapun apakah kita di surga atau justru kita sengsara. Nah, Bapak Ibu hadirin majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka muamalahnya Rasulullah dengan sesama ini sangat-sangat luar biasa. Kita sering mungkin mendengar bagaimana seorang Yahudi setiap hari ketika Rasulullah menuju masjid itu diludahi Rasulullah. Diludahi Rasulullah setiap hari. Jadi setiap hari lewat itu diludahi Rasulullah. Suatu ketika tidak ada lagi yang meludahi. Rasulullah nyari-nyari, ini kemana orang yang meludahi? Kutumbe. Ternyata yang meludahi ini sakit. Rasulullah segera pulang, minta kepada istrinya, adakah makanan? Bungkuskan, aku akan menemui si Yahudi yang meludahi. Begitu dia assalamualaikum, dia jawab waalaikumsalam, silakan masuk. Begitu Rasulullah mendatangi dan menghampiri si Yahudi yang langganan tukang ludah ini, apa kata Yahudi? Sesuatu yang di luar sangkaan daripada Yahudi si tukang ludah. Kenapa ini Rasulullah Muhammad ini yang setiap hari
Sementara teman-temanku, konco-koncoku, teman-temanku yang akrab setiap hari sama aku, duduk-duduk kongko-kongko sama aku, satu orang pun belum ada yang muncul. Ini orang yang setiap hari aku mudahi, justru dia yang lebih duluan datang. Maka dalam riwayat siapa ini melihat kebaikan Rasulullah, akhirnya dia bersyahadat untuk masuk ke dalam agama Allah. Bapak Ibu hadirin majelis yang dimuliakan Allah. Belum lagi kita dengar ada seorang buta yang setiap hari diberikan makanan oleh Rasulullah setiap pagi. Jadi ketika meninggalnya Rasulullah, tidak ada lagi yang memberikan makan. Maka Abu Bakar itu pernah menanya kepada istrinya, apa kebiasaan Rasulullah yang dia sukai? Maka diceritakan oleh istrinya, yang salah satu disukai Rasulullah adalah membantu orang. Ada seorang buta yang ketika setiap hari itu pada waktu makan dibawakan oleh Rasulullah lalu diberikan makan. Akhirnya Abu Bakar mencoba mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Datanglah dia kepada seorang buta ini, diberikanlah makanan. Begitu diberi makan itu, dia sambil menyumpah-nyumpah. Apa sumpahnya? Itu Muhammad bilang, itu Muhammad tukang uang, itu Muhammad tukang tipu. Abu Bakar itu sampai menahan diri. Ini orang sudah dikasih makan, pasti ngomel lagi. Tapi kata Abu Bakar, emang sampai tahu siapa Rasulullah itu? Iya, dia tukang tipu, dia tukang buang. Begitu dia menyuapin, si buta ini merasakan sesuatu yang beda. Biasanya lembut, biasanya enak, biasanya dilembutkan dulu makanan ini. Ini kenapa beda? Kata si buta kepada Abu Bakar, ternyata Rasulullah itu dihaluskan dulu baru disuapin, sementara Abu Bakar tidak. Begitu disampaikan kepada si buta, tahukah sampean kalau yang memberi makan lembut, lemah, enak itu adalah Rasulullah Muhammad yang engkau setiap hari ejek, yang engkau tiap hari lupakan, bicarakan, ternyata itu sudah meninggal. Coba perhatikan Bapak Ibu, nggak kebayang lagi kita ya, orang yang mudah tiap hari ternyata begitu dia sakit didatangi. Giliran kita Bapak Ibu, jangankan dimudahi, di-print saja, di klakson, ya. Begitu kita lewat, kita kagetin orang, wah, marah itu sana, marah besar kita ini. Tapi ternyata Rasulullah menggambarkan bagaimana hubungannya dengan sesama manusia. Bapak Ibu hadirin majelis yang dirahmati Allah, persis sudah 60 menit kurang lebih saya berdiri di sini. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak pernah puas dengan apa yang saya sampaikan, karena memang saya bukan pemuas Bapak Ibu. Sehingga mudah-mudahan lewat kajian-kajian Maulid, Isra Mi'raj atau mungkin majelis taklim di kampung ini mengajak kepada semuanya untuk meneladani perilaku yang sudah diteladankan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Karena akhlaknya daripada Rasulullah, kata Aisyah, itu terdapat di dalam Al-Quran. Begitu ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah, itu terdapat di dalam Al-Quran. Al-Quran itulah akhlaknya Rasulullah Muhammad SAW. Maka adik-adik semua, dari sekarang kita bersyukur di kampung ini oleh Kepala Kampung tadi dilaporkan ada 2 TPA resmi di Surabaya, dan mudah-mudahan ini cikal bakal generasi rohani, generasi penerus kita, karena cita-cita kita kepada orang tua yang hari ini boleh jadi batas saja kawan ayah yang belum hafal, belum tahu, tidak bisa baca, tapi anak-anak kita lah yang bisa menjadikan pengganti. Tapi bukan berarti Bapak Ibu sudah tua lah, nggak usah lagi kita belajar, jangan. Ada usia 70, 80, selagi dia mau untuk membaca, apalagi sekarang media menawarkan banyak macam. Mau baca 5 menit bisa ada, yang 10 menit bisa, yang 3 hari bisa. Semua media hari ini tersedia, tinggal kita
Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini, mari kita kuatkan akidah kita, mari ibadah kita tingkatkan, lalu kemudian akhlak muamalah kita juga harus kita jaga, hubungan Allah kita kuat, dan kita jaga juga hubungan kita sesama manusia. Demikian Bapak Ibu apa yang dapat saya sampaikan.